Xabi Alonso masih dihadapkan dengan pertahanan Real Madrid yang super duper keropos. Bagaimana tidak, Los Blancos mengulang rekor buruk sebagai pertahanan paling mudah dijebol selama 22 tahun terakhir. Kekalahan telak melawan Paris Saint-Germain membuat Los Blancos kebobolan 84 gol dalam satu musim di semua kompetisi. Gak heran, Xabi memprioritaskan memperbaiki pertahanan dengan merekrut bintang beken. Terbaru, Ibrahima Konate disebut-sebut akan bergabung dalam waktu dekat. Cetak gol coba merangkum perubahan gacor semua lini Real Madrid di tangan Xabi Alonso sebagai berikut. Perbaiki pertahanan yang keropos. Pertahanan Real Madrid masih dikatakan cukup buruk meskipun sudah diperbaiki Xabi Alonso. Terbukti, Los Blancos mencatatkan rekor sebagai klub dengan pertahanan paling jeblok. Bagaimana tidak, di sepanjang musim ini Real Madrid sudah kemasukan lebih dari 84 gol. Hampir menyamai rekor kebobolan terbanyak dalam satu musim pada tahun 1998 yang lalu. Paco Pavón menuntut Xabi Alonso untuk segera bergerak cepat memperbaiki pertahanan tangguh. Menurut mantan bek tengah Los Blancos itu, pertahanan solid jadi kunci memenangi titel juara. Sudah pasti soliditas pertahanan selama ini jadi kunci sukses dari 99% tim yang juara. Dengan kebobolan sebanyak itu, sangat sulit untuk meraih sukses, kata Pavón dikutip dari Diario AS. Tanpa berlama-lama, Xabi langsung mendengarkan saran dari Pavón. Dikutip dari Visages, Real Madrid telah mencapai kesepakatan menggat Ibrahima Konate dari Liverpool. Media asal Spanyol ini mengklaim Los Blancos meladeni harga transfer sang pemain sebesar 50 juta euro. Namun Ryan Babel mengingatkan Konate untuk segera menolak tawaran Real Madrid. Ex-pemain Liverpool ini bilang Konate bakal mendapat konsekuensi penurunan performa. Real Madrid adalah klub terbesar di dunia, tapi saya tidak yakin dia bisa menikmati permainan karena banyaknya tekanan, tegas Babel. Namun Konate menegaskan tetap memprioritaskan kepindahannya ke Real Madrid. Bahkan bek tengah asal Prancis ini menolak perpanjangan kontrak bersama The Reds. Sebelum itu, Konate juga sudah menolak tawaran dari sejumlah klub Arab Saudi. Gak cuma merombak sektor bek tengah, Xabi juga merombak habis sektor bek sayap. Terbaru, Real Madrid sudah resmi memperkenalkan Alvaro Carreras dari Benfica. Hadirnya Carreras membuat sektor bek sayap Los Blancos semakin tangguh bersama Trent Alexander-Arnold. Mencari lini tengah backup diisi pemain muda. Xabi Alonso juga dibuat pusing dengan permasalahan di lini tengah. Juru taktik kelahiran Tolosa ini gerah dengan performa Aurelien Tchouaméni yang dinilai masih kurang konsisten. Bagaimana tidak, Tchouaméni dianggap gagal total di Piala Dunia antar klub. Pemain 25 tahun ini dinilai jadi biang keladi di balik tersingkirnya El Real di babak semifinal. Tchouaméni kerap kehilangan bola dan sering kalah duel termasuk di laga kontra PSG. Predrag Mijatovic sempat meradang melihat performa pemain timnas Prancis ini. Tchouaméni tidak meyakinkan saya di posisi manapun baik sebagai bek tengah maupun gelandang, semprot Mijatovic. Keresahan dari legenda El Real ini kemudian berusaha ditangani Xabi. Alhasil, ex-pelatih Bayer Leverkusen ini bakal memanfaatkan Mario Martin. Jebolan La Fabrica ini diprediksi bakal dipertahankan setelah sebelumnya dibawa ke Piala Dunia antar klub. Sempat dipinjamkan ke Real Valladolid, Martin punya atribut hobi memberi umpan akurat. Pemain 21 tahun ini juga bisa dimanfaatkan saat transisi bertahan berkat fisik yang mumpuni. Di lain sisi, Xabi tak perlu khawatir dengan posisi gelandang serang. Pelatih 43 tahun ini punya berbagai opsi tajam yang bisa dimanfaatkan. Pasalnya, Xabi masih punya Jude Bellingham yang tampil moncer jika diplot jauh ke depan. Kemudian ada Arda Güler yang mulai bangkit usai penampilan memukau di Piala Dunia antar klub. Buktinya, FIFA menyebut Güler berpotensi menjadi maestro di tengah lapangan seperti Luka Modric. Dapatkan sepatu sneakers dari Lido dengan harga ramah di kantong. Cek linknya di bawah ini. Mengorbitkan penyerang muda baru. Di tengah jendela transfer yang begitu chaos, Real Madrid justru mendapat durian runtuh. Skuad Los Blancos berhasil menemukan striker tajam bernama Gonzalo Garcia.
Jebolan Akademi Mallorca ini tiba-tiba tampil gacor di ajang Piala Dunia antar klub. Dari total 6 pertandingan, Garcia mampu mencetak 4 gol dan 1 assist. Catatan tersebut membuatnya jadi top skor kompetisi mengalahkan sejumlah nama beken. Di antaranya termasuk Marcos Leonardo, Serhou Guirassy, hingga Angel Di Maria. Sontak lonjakan performa ini langsung bikin Xabi Alonso terpana sampai kehabisan kata-kata. Sang entrenador sama sekali nggak menyangka dengan ketajaman yang disimpan Garcia. Apalagi Garcia terbilang cukup jarang diberi kesempatan di era Carlo Ancelotti. Di La Liga musim lalu, dirinya cuma 3 kali diturunkan sebagai pengganti dengan total 53 menit bermain. Saya tidak menyangka, tapi Garcia akan bekerja dengan baik. Saya sudah mempercayainya dan dia membayar rasa percaya itu, ujar Xabi. Di sisi lain, kemunculan mendadak Garcia justru menjadi berkah untuk Kylian Mbappe. Di tangan Xabi, sang Donatello kembali diberi kesempatan menempati posisi favoritnya. Selama Piala Dunia antar klub, Mbappe lebih sering dipasang sebagai sayap kiri. Sementara Vinicius Junior dipercaya mengoperasikan serangan di sisi kanan. Meski baru mencetak 1 gol, Mbappe terlihat lebih nyaman dengan banyaknya ruang untuk menggocek bola. Hal ini sesuai dengan rencana Xabi yang ingin memberi peran baru untuk sang Donatello. Kylian Mbappe adalah penyerang dinamis, bukan penyerang yang hanya fokus pada posisi tertentu. Dia penyerang nomor 9 yang bisa mencetak banyak gol, tutur Xabi. Ngerinya sistem permainan Xabi di Real Madrid. Setelah menemukan striker gacor, Xabi bakal menyempurnakan permainan Real Madrid. Sang pelatih ingin mengubah total gaya bermain Los Blancos menjadi terstruktur dan rapi. Meski di atas kertas memakai formasi 4-3-3, Xabi lebih sering menggantinya jadi 5-2-3 saat bertahan. Biasanya Federico Valverde akan ditarik mundur untuk membantu para bek. Sementara saat menyerang, para pemain bakal bergerak membentuk skema 3 pemain bertahan. Tujuannya agar lebih banyak pemain yang bisa membantu pressing hingga area pertahanan lawan. Selain itu, para penggawa El Real juga dituntut untuk rajin menutup ruang yang ditinggal rekannya. Skema tersebut terbukti bikin transisi antar lini jadi lebih cair dalam menyerang maupun bertahan. Apalagi Xabi memang ingin menonjolkan fleksibilitas dalam pemainannya. Berbanding terbalik dengan era Carlo Ancelotti yang mengandalkan satu gaya bermain. Bahkan penggawa El Real kerap kebingungan karena Don Carlo kerap bermain di luar skema. Di sisi lain, permainan Real Madrid diprediksi lebih cepat nyetel dengan gaya main Xabi. Bahkan sang entrenador perlahan mulai menemukan susunan pemain pakem. Untuk sektor pertahanan, Xabi akan mengandalkan Thibaut Courtois serta Dean Hozan. Keduanya selalu tampil gemilang saat dipercaya turun di ajang Piala Dunia antar klub. Sementara Fran Garcia juga bisa bersaing dengan Alvaro Carreras sebagai bek sayap kiri. Ex-penggawa Rayo Vallecano ini akhirnya menemukan tajinya setelah performa jeblok musim lalu. Fran bahkan tampil penuh di Piala Dunia antar klub dengan catatan 1 gol dan 1 assist. Dapatkan sweater crewneck dari Bauhaus yang kini turun harga dari Rp370.000 menjadi Rp86.000. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan perubahan gacor semua lini Real Madrid di tangan Xabi Alonso. Bagaimana pendapatmu? Akankah sang entrenador mampu mengembalikan keganasan El Real di musim depan? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.